سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, masih tentang salat. Qala al-musannifu rahimahullah, at-targhibu fil muhafadhati ala 12 raka'ah min as-sunnati fil yawmi wal laylah. At-targhib fil muhafadhati ala 12 raka'atan min as-sunnati fil yawmi wal laylah. Anjuran untuk menjaga 12 rakaat salat sunat dalam sehari semalam. Ada 12 rakaat, ada 12 rakaat salat sunat yang dianjurkan kepada kita untuk kita jaga sehari semalam, di mana 12 rakaat ini merupakan rawatib 5 waktu, qabliyah dan ba'diyah. Jadi salat-salat sunat itu dia ada beberapa bentuk pembagiannya. Ada salat sunat rawatib. Makna rawatib salat sunat yang telah ditentukan secara rutin, baik itu yang melekat pada salat 5 waktu seperti qabliyah, ba'diyah, maupun yang tidak melekat pada salat 5 waktu tapi dia melekat pada waktu-waktu tertentu seperti duha, seperti qiyamul lail. Ini namanya rawatib. Karena rawatib itu artinya sesuatu yang sudah rutinnya itu sudah ditetapkan. Itu disebut dengan rawatib. Seperti kita menyebut imam rawatib. Apa makna imam rawatib? Imam rawatib itu artinya imam-imam yang sudah ditetapkan. Siapa zuhur, siapa asar, siapa maghrib, secara rutin, tetap. Itu disebut dengan imam rawatib. Jadi istilah rawatib itu sesuatu yang sudah ditetapkan secara rutin. Demikian juga muazzin rawatib. Muazzin yang sudah ditetapkan secara rutin. Maghrib siapa, isya siapa, subuh siapa, dan seterusnya. Banyak masjid yang imamnya itu sudah rawatib, sudah ada penetapan secara rutin, seperti masjid raya dan masjid-masjid yang lain, masjid-masjid agung, itu semua pasti imamnya rawatib. Jadi tidak bisa sembarangan orang kemudian datang menjadi imam. Dan seharusnya setiap masjid itu ada imam rawatib, tidak boleh begitu mau masuk salat main tunjuk-tunjuk, tidak bisa itu. Harus ada rawatib. Demikian juga seharusnya muazzin. Muazzin juga itu harus istilahnya rawatib, bukan hanya imam saja. Ya, seperti Rasulullah seperti itu. Jadi maghrib siapa, isya siapa yang azan, sudah ditentukan. Nah, jadi rawatib itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan secara rutin. Itu makna rawatib. Demikian juga dalam salat, ada salat sunat rawatib, ada salat sunat non rawatib. Salat sunat rawatib adalah salat sunat yang sudah ditetapkan
waktunya secara rutin. Terus rutin dia. Seperti yang melekat pada salat 5 waktu, memang sudah rutin 24 jam, qabliyah, ba'diyah. Dan yang juga ditentukan pada waktu tertentu dalam setiap hari, seperti duha, seperti tahajud. Berbeda dengan kemudian di model kedua, non rawatib. Salat-salat sunat yang bukan rawatib, artinya tidak melekat pada waktu tertentu. Seperti salat tahiyat masjid, itu bukan rawatib. Ya kalau kita masuk masjid saja sunatnya. Kalau enggak ya enggak. Seperti salat sunat wudu, itu bukan rawatib. Ya kalau kita wudu saja sunat, kita salat sunat wudu. Seperti salat salat hajat, itu bukan rawatib. Ya kalau kita sedang ada suatu hajat, ya kita salat sunat hajat, menginginkan hajat itu terkabulkan. Dan salat sunat yang lain termasuk tarawih bukan rawatib, dia tahunan saja. Nah itu pembagian pertama salat sunat. Ada yang rawatib, ada non rawatib. Nah, secara pahala antara rawatib dengan non rawatib, tentu yang rawatib itu lebih besar pahala. Karena rawatib itu dia rutin. Sudah rutin ya. Continue. Dalam Islam, ibadah yang dilakukan secara kontinuitas itu lebih besar pahalanya daripada ibadah yang dilakukan tidak secara berkesinambungan. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan, rutin, walaupun sedikit, walaupun kecil. Nah, dibandingkan salat sunat yang non rawatib, dua-duanya pahalanya besar. Tapi kalau dibandingkan yang rawatib lebih besar. Makanya kalau ada orang misalnya dia yang non rawatib dia tidak terlalu, tapi yang rawatib dia jaga. Dia jaga setiap salat fardu itu qobliyah, ba'diyahnya dia jaga. Meskipun salat-salat sunat yang lain tidak terlalu dia jaga, itu sudah luar biasa sekali. Nah, nanti kita sebut dalil-dalilnya. Kemudian model pembagian berikutnya, salat sunat itu ada salat sunat yang disunatkan kita lakukan secara berjamaah. Ada salat sunat yang tidak disunatkan kita lakukan secara berjamaah. Nah, ya. Jadi ada salat sunat yang memang dia itu pelaksanaannya sunat berjamaah. Ada yang tidak. Yang mana salat sunat yang disunatkan dilakukan berjamaah, seperti salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu disunatkan kita lakukan secara berjamaah. Kemudian seperti salat sunat istisqa, minta hujan. Itu sunat kita lakukan secara berjamaah. Kemudian seperti salat khusuf atau kusuf, salat sunat gerhana, baik matahari maupun bulan. Itu juga sunat kita lakukan secara berjamaah. Kemudian apa lagi? Tarawih juga sunat kita lakukan secara berjamaah. Nah, ada juga salat-salat sunat yang tidak disunatkan kita lakukan secara berjamaah, artinya lebih bagus salat sendiri. Seperti apa? Yang pertama, rawatib, qobliyah, ba'diyah itu tidak disunatkan kita lakukan berjamaah. Qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, dan seterusnya. Kemudian salat rawatib yang lain seperti duha tidak disunatkan kita lakukan berjamaah. Kemudian termasuk salat tahajud. Salat tahajud itu bukan salat yang disunatkan untuk kita lakukan berjamaah. Ya. Salat tahajud sekali lagi bukan salat yang disunatkan kita lakukan secara
berjamaah. Tidak disunatkan berjamaah salat tahajud. Salat tahajud itu salat sendiri-sendiri, khusus berdua dengan Allah. Maka dia diletakkan, disebut dengan salat qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjad bihi. Dan daripada sebagian malam bertahajudlah kamu, bukan kalian. Fatahajjad fi'il amar, fa'ilnya itu sendiri tunggal, kamu bukan kalian. Ya. Jadi salat tahajud itu bukan salat yang disunatkan berjamaah. Dia sunat sendiri-sendiri. Jadi kalau dilakukan berjamaah, apakah ada pahala tambahan? Tidak ada. Tapi bagaimana di tempat kita, seperti di beberapa masjid di Banda Aceh, ada dibuat salat tahajud berjamaah. Ya boleh-boleh saja, tapi tidak disunatkan. Mungkin dibuat itu ya untuk memancing semangat saja. Untuk lebih, mungkin ada orang-orang yang kalau sendiri dia sambil sholat bisa tertidur dia misalnya. Ya, dibuatlah berjamaah. Tapi pada dasarnya tahajud itu tidak disunatkan berjamaah. Dia sendiri-sendiri. Kalau dilakukan seperti duha juga dia. Duha. Pernah lihat enggak salat duha itu dilakukan berjamaah? Sama, tahajud seperti itu. Cuman ya enggak apa-apa. Mau dibuat pun. Tapi yang pasti tidak bertambah pahala. Kemudian juga seperti salat witir. Demikian juga. Pokoknya semua salat malam itu tidak disunatkan berjamaah. Witir. Tarawih. Tarawih boleh berjamaah, boleh sendiri. Dua-duanya ada contoh. Rasulullah melakukan tarawih, apakah full Ramadan Rasulullah tarawih di masjid? Tidak. Rasulullah tarawih di masjid cuma 3 malam. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Kemudian Rasulullah tidak datang lagi ke masjid. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kami sudah menunggu sampai larut malam, itu malam keempat. Tapi engkau tidak kunjung keluar. Kenapa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, aku khawatir melihat kalian begitu antusias berhamburan ke masjid untuk salat tarawih. Aku khawatir salat tarawih itu akan diwajibkan oleh Allah kepada kalian. Kalau diwajibkan, habis dia. Apalagi yang 20-20. Kayaknya kalau wajib yang 20 tidak jadi ambil pendapat 20. Dan terus seperti itu pada masa Rasulullah, setelah 3 malam itu salat tarawih dilakukan sendiri-sendiri semua. Ada yang di masjid, tapi sendiri-sendiri di rumah. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq seperti juga, tarawih sendiri-sendiri. Ada yang di masjid, ada yang di rumah. Hingga tiba Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Sampailah pada masa Khalifah Umar bin Khattab, begitu masuk malam Ramadan, Umar bin Khattab keliling. Ketika itu keliling bersama sahabat yang lain, namanya Ubay bin Ka'ab. Keliling, lihat satu masjid ke masjid yang lain, orang-orang salat tarawih tapi sendiri-sendiri. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Lau jama'tahum ala imamin wahid lakana afdal, lakana ahsan." Diusulkan oleh Ubay bin Ka'ab, wahai Umar bin Khattab, sepertinya seandainya kita kumpulkan semua orang yang salat tarawih ini sendiri-sendiri, kita buat jamaah besar dipimpin oleh satu imam, akan lebih cantik, akan lebih elok. Bagaimana pendapatmu wahai Umar bin Khattab?
Maka langsung Umar bin Khattab mengambil keputusan, dibuat pengumuman, mulai malam berikutnya solat tarawih dilakukan secara berjamaah. Dipisah tapi, yang jamaah laki-laki satu masjid, jamaah perempuan di tempat lain. Jamaah laki-laki ketika itu diperintahkan oleh Umar bin Khattab, imamnya langsung Ubay bin Ka'ab, salah satu ahli qiraah di kalangan sahabat Nabi. Itu yang jamaah laki-laki. Yang jamaah perempuan disuruh Ali bin Abi Thalib untuk memimpin salat mereka. Jadi Ubay bin Ka'ab Masjid Nabawi, Ali bin Abi Thalib ada tempat lain khusus untuk jamaah perempuan. Yang jamaah perempuan ini juga kadang-kadang dipimpin langsung oleh Umar bin Khattab sendiri. Jadi itu tentang salat tarawih. Jadi salat tarawih itu kalau mengikuti sunnah setelah setelah keputusan Umar bin Khattab itu, maka itulah kemudian yang berlaku semenjak waktu itu sampai hari ini. Dan ketika itu Umar bin Khattab memang memerintahkan untuk dilakukan salat tarawih 20 rakaat. Itulah yang kemudian diwarisi oleh umat Islam turun-temurun sampai hari ini. Makanya di masjid-masjid tertua di dunia semuanya ya seperti praktek Umar bin Khattab. Di Masjid Mekah, di Ka'bah 20, di Masjid Nabawi 20, di Mesir, di Masjid Al-Azhar yang sudah berumur 1000 tahun lebih 20, di Masjid Umawi di Syria, masjid tua juga 20, di Masjid Zaitunah Tunisia 20, di Kairawan Maroko 20. Itu warisan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Adapun di Yaman, Yaman ada sedikit warna baru dalam pelaksanaan tarawih. Dalam hal waktu. Di Yaman itu menariknya, tapi itu bagus. Kita kalau mau buat ya, tapi dilihat-lihat keadaan juga ya. Dan nanti tinggal imam sama makmum sama muazzin sendiri. Di Yaman itu salat tarawihnya dari siap isya sampai menjelang subuh. Tapi tidak serentak. Jadi masjid-masjid itu sudah punya jadwal sendiri. Misalnya, contoh ya, Masjid Raya langsung mulai isya. Setelah isya langsung tarawih sampai jam 10. Masjid Oman mulai tarawih jam 10 sampai jam 12. Masjid Geshilemi mulai tarawih jam 12 sampai jam 2. Masjid Al-Fitrah Nesu Jaya mulai tarawih jam 1 sampai jam 3 misalnya. Nanti masjid apa lagi di sana? Al-Falah Nesu juga mulai tarawih jam 3 sampai jam setengah 5. Jadi jamaah tinggal pilih. Yang mau ikut langsung setelah isya silahkan. Yang mau tidur dulu sebentar, capek sekali mungkin kerja tadi, nanti jam-jam 11 bangun, silahkan cari masjid yang mulai tarawih jam 11. Atau yang mau tarawihnya jam 2, silahkan. Itu di Yaman itu. Di Yaman seperti itu. Jadi di Yaman itu setiap Ramadan itu tarawih itu full. Semua 20 rakaat, cuman beda-beda waktu saja. Jadi tinggal pilih. Oh ini malam ini pengen cepat. Maka cari masjid yang langsung setelah isya. Malam ini jangan cepat sekali, ada target lain, cari ya. Nah, itu di Yaman. Ada yang lebih parah di Yaman itu, maksudnya lebih parah dalam beribadah ya. Yang ikut tarawih tidak berhenti-berhenti dari setelah isya sampai menjelang subuh.
Itu salah satunya Habib Umar sendiri, ulama besar Yaman. Beliau seperti itu. Misalnya yang mulai siap Isya jam 8 dan langsung siap Isya Masjid Rahman misalnya, Masjid Raya. Sampai jam 10. Beliau datang ke Masjid Raya. Setelah Isya sampai jam 10. Nanti yang selesai di Masjid Raya, beliau cari yang di masjid jadwalnya dari jam 10 sampai jam 12, datang ke sana beliau. Selesai dari sana beliau cari lagi masjid yang mulai jam 12 sampai jam 2. Sampai menjelang subuh. Nah, itu ada yang seperti itu dia. Salah satunya Habib Umar. Kita boleh coba seperti itu, tapi ya satu malam besoknya langsung tipes, demam atau apa. Ya. Itulah negeri para aulia. Ibadah-ibadah di sana menakjubkan. Mungkin kita di sini kadang-kadang merasa sudah lebih di antara rata-rata lah. Tapi kalau sampai ke sana kita merasa ciut, merasa tidak ada apa-apanya melihat ibadah orang. Kita baru 2 rakaat tahajud sudah, ya, besoknya sudah pancing-pancing orang, tanya-tanya gimana ada tahajud semalam. Saya adalah sudah telat sedikit. Ya, orang di sana sholat itu sudah, masya Allah. Ya. Nah, itu mungkin sekilas tentang tarawih. Jadi ada sholat sunat yang rawatib, ada yang non rawatib, ada sholat sunat yang disunatkan dilakukan berjamaah, ada sholat sunat yang tidak disunatkan dilakukan secara berjamaah. Ini penting diketahui. Nah, sekarang di sini akan disebutkan hadis-hadis khusus sholat sunat rawatib yang melekat pada sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu itu sholat yang paling utama dan itu ibadah nomor 1 dalam Islam setelah tauhid. Sholat 5 waktu. Maka apapun yang melekat pada sholat 5 waktu dia menjadi utama. Termasuk sholat-sholat sunat yang melekat pada sholat 5 waktu dia menjadi sholat yang utama. Apakah itu qabliyah maupun ba'diyah. Nah, artinya dia langsung melekat dengan sholat 5 waktu, yang 5 waktu itu merupakan ibadah paling utama dalam Islam setelah tauhid. Kan sudah kita sampaikan sebelumnya. Maka di sini disebutkan ada 12 rakaat. Namun sebelum itu, coba diperhatikan baik-baik. Sebelum kita uraikan satu persatu ya, ada kaidah yang ingin kita sampaikan. Jadi setiap sholat yang pertama, setiap sholat 5 waktu itu semuanya ada qabliyah. Saya ulangi ya. Setiap sholat 5 waktu itu semuanya ada qabliyah. Itu yang pertama yang harus dipahami tentang qabliyah ba'diyah. Setiap sholat 5 waktu ada qabliyahnya. Apa dalilnya? Selain dalil khusus yang berbicara masing-masing qabliyah waktu sholat itu, dalil umum. Dalil umum Rasulullah mengatakan, baina kulli adzanaini salatun. Antara setiap azan dan iqamah itu ada salat sunat. Nah, maka inilah yang kita sebut salat sunat setelah azan, sebelum qamat ada salat di tengah-tengah. Maka semua salat wajib begitu kita dengar azan, menunggu iqamat, sunat salat qabliyah. Semua. Itu kaidah umum, itu Rasulullah yang katakan seperti itu. Antara setiap azan dan iqamah salatun, salat sunat. Maghrib demikian, isya demikian, subuh demikian, zuhur demikian, asar juga seperti itu. Nah, jadi setelah azan, antara azan dan iqamah salat sunat. Maka dengan demikian semua salat ada salat sunat. Itu qabliyah.
termasuk qabliyah Jumat. Pokoknya setelah azan, sebelum iqamat itu ada sunatnya. Salat sunatnya yang kita sebut dengan salat sunat qabliyah. Kemudian ba'diyah. Adapun ba'diyah, demikian juga semua salat wajib ada ba'diyahnya kecuali salat subuh sama salat asar. Kenapa salat subuh dan salat asar tidak ada ba'diyah? Karena itu waktu tahrim. Seandainya itu bukan waktu tahrim, ada juga. Cuman begitu selesai subuh, haram untuk dilakukan salat apapun. Begitu selesai asar, haram dilakukan salat sunat apapun, kecuali salat sunat berkait dengan tempat atau waktu. Maka cuma pada subuh dan asar tidak ada ba'diyah. Selain itu semuanya ada ba'diyah. Maghrib ada ba'diyah, Isya ada ba'diyah, Zuhur ada ba'diyah. Yang tidak ada subuh dan asar. Nah, ini yang pertama, pemahaman secara umum tentang sunat rawatib qabliyah ba'diyah. Dalil umum tadi perlu dipegang dulu. Kemudian baru kita lihat dalil-dalil khusus. Sunat masing-masing qabliyah, masing-masing ba'diyah. Ada dalil khususnya. Nah, dari dalil-dalil khusus inilah kemudian baru kita dapatkan antara satu qabliyah dengan qabliyah yang lain itu tingkatan kesunahannya itu beda. Dari dalil khusus tadi. Misalnya sunnah qabliyah maghrib dengan sunnah qabliyah zuhur, mana lebih kuat? Qabliyah zuhur. Dari dalil khusus tadi kita dapatkan itu. Sunnah qabliyah isya dengan sunnah qabliyah subuh, mana lebih kuat? Qabliyah subuh. Dari mana kita ketahui? Dari dalil satu-satu tadi. Kekuatan hadisnya, kemudian dari praktek Rasulullah sendiri, kita dapatkan itu. Ya. Nah, kita dapatkan di antara semua, termasuk begini, termasuk jumlah rakaatnya. Nah, jumlah rakaat. Seperti qabliyah zuhur, berapa rakaat dia? 4 rakaat. 2 dan 4. Ba'diyah zuhur, berapa rakaat? 2 dan 4. Qabliyah asar, berapa rakaat? 2 dan 4. Yang kuat 2. Tapi kalau mau ditambah 2 lagi menjadi 4, itu lebih afdal. Qabliyah zuhur 4 rakaat. 2 rakaat sekali salam, lanjut 2 rakaat lagi. Ba'diyah zuhur seperti juga. 2 rakaat salam, lanjut 2 rakaat lagi. Qabliyah asar seperti itu juga. 2 rakaat, lanjut 2 rakaat lagi. 4, 4, 4. Nah, jumlah rakaat itu dari khusus tadi kita dapatkan. Nah, yang ingin disampaikan di sini yang pertama, 12 rakaat ini yang paling kuat ini. Di antara semua qabliyah ba'diyah ada 12 yang paling kuat. Nah, ini kita lihat hadisnya yang pertama. Rasulullah mengatakan, an Ummi Habibah Ramlah binti Abi Sufyan qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin sintai asyrata raka'ah tatawwu'an ghaira fariḍah illa banallahu ta'ala lahu baitan fil jannah au illa bunya lahu baitun fil jannah. Tidaklah seorang hamba muslim yang menjaga salat karena Allah Ta'ala 12 rakaat sunat rawatib selain yang fardu 5 waktu.
Melainkan Allah bangun bagi hamba tersebut satu istana di surga. Atau akan dibangun baginya bunyalahu baitun fil jannah, akan dibangun baginya istana di surga. Yang jaga 12 ini, kita lihat nanti yang mana 12. Mau dapat istana di surga, jaga 12 ini. InsyaAllah tanpa DP dan enggak ada cicilan. Jaga 12 ini, 12 rakaat ini dapat istana di surga. Yang mana saja ditambah dalam riwayat Muslim, Tirmizi, wazada arba'an qabla dhuhri. Ya, coba diperhatikan. Yang mana 12 ini yang kita jaga, yang bisa dapat istana di surga. Arba'an qabla dhuhri, yang pertama 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, sebelum salat zuhur. Azan zuhur, salat sunat qabla zuhur 4 rakaat. Ya. Kemudian waraka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Sudah berapa? 6. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. Sudah 6. Ini yang paling kuat ini. Ini level-level salat qabliyah ba'diyah yang paling kuat. Ya. 4 sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, 2 setelah zuhur. Dah 6. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 setelah maghrib. Wa raka'ataini jadi berapa? 8. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Berapa? Wa raka'ataini qabla salatil ghadah, dan 2 rakaat sebelum subuh. Sudah berapa? 12. Yang tidak masuk apa saja? Yang tidak masuk di sini qabliyah maghrib, kemudian qabliyah isya, kemudian asar. Dah. Ada hadis lain? Ini belum jangan ambil kesimpulan cepat-cepat ya, tunggu dulu. Ya, nanti jangan salah ambil kesimpulan, jangan nanti yang lain enggak usah lagi berarti. Itu satu hadis. Hadis lain mengatakan warawahu bi ziyadah Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihaihima, ditambah riwayat yang lain oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahih keduanya, dan Imam Al-Hakim wa qala sahihun ala syarti Muslim, dan hadis itu sahih berdasarkan syarat Imam Muslim, illa annahum zadu wa raka'ataini qablal asri, dan 2 rakaat sebelum asar. Berarti semuanya ada berapa? 14. Kita ulangi. 4 rakaat sebelum, 2 rakaat setelah zuhur, 6. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8. Kemudian 2 rakaat setelah isya, 10. 2 rakaat sebelum subuh, 12 tambah 2 rakaat sebelum asar. Berarti semuanya 14. Nah, ini yang kuat sekali dalilnya. Yang tadi sebelum maghrib, qobliyah maghrib, qobliyah isya, dan apa lagi? 2 lagi setelah asar, tambah 2 yang pertama yang kuat tadi. Karena sebelum asar juga ada 4 rakaat. Nah, yang selain itu ada dalil-dalilnya, cuman tidak sekuat yang 14 yang pertama. Kuat itu bagaimana ditentukan? Jadi ini yang kita sebut barusan ini benar-benar sunnah muakkadah, sunat yang sangat ditekankan. Bagaimana kita bedakan sunnah muakkadah dengan sunnah non muakkadah di sunnah biasa? Bisa saja karena kekuatan dalil sanadnya, atau bisa saja yang sunnah muakkadah itu hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Adapun yang sunat biasa, Rasulullah rutin melakukannya, tetapi sesekali Rasulullah tidak melakukannya. Itu salah satu indikasi bahwa sunnah tersebut muakkadah atau tidak muakkadah. Nah, itu. Jadi dilihat dari bagaimana kebiasaan Rasulullah. Misalnya yang paling kuat dari 14 itu qobliyah subuh. Jadi dari semua salat rawatib, qobliyah ba'diyah itu yang paling kuat adalah qobliyah subuh. Kenapa qobliyah subuh yang paling kuat? Karena Rasulullah itu benar-benar habis-habisan memburu qobliyah subuh. Nah, jadi kan para sahabat melihat, oh ini berarti ini paling kuat ini qobliyah subuh. Ada hadis Rasulullah mengatakan, ya, dari Ibnu Khuzaimah, ma ra'aitu Rasulullah SAW ila syai'in minal khairi asra' minhu ila rak'ataini qabla al-fajri wala ila ghanimah. Tidaklah aku melihat Rasulullah yang lebih semangat dalam berburu kebaikan melebihi Rasulullah berburu 2 rakaat qobliyah subuh. Maka sahabat melihat ini berarti ini paling utama nih qobliyah subuh. Jadi penentuan tingkat-tingkat afdaliyah itu bisa dilihat dari kualitas sanad hadisnya atau dari praktek Rasulullah sendiri. Adapun qobliyah maghrib, qobliyah isya, kemudian setelah gini kita levelkan dulu qobliyah subuh. Kemudian di bawah qobliyah subuh yang sangat kuat juga adalah ba'diyah isya. Ba'diyah isya nanti, setelah isya nanti. Bahkan ba'diyah isya itu dianggap bagian daripada qiyamul lail. Orang yang melakukan ba'diyah isya itu dia sudah dianggap melakukan salat qiyamul lail. Jadi ba'diyah isya itu dimasukkan dalam bagian qiyamul lail. Jadi umpamanya kalau kita tidur malam itu, kita ditulis oleh Allah sudah salat qiyamul, maka rugi sekali. Kalau orang sudah tunggu dari maghrib, sudah tunggu isya, tiba-tiba selesai isya langsung selesai dia salat, tidak salat qobliyah isyanya. Udah ada janjian mau makan bebek, ya, nasi bebek, tinggal ba'diyah isya, itu rugi sekali itu. Karena dibandingkan qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, itu tidak apa-apanya dibandingkan ba'diyah isya. Jadi diusahakan kalau sudah salat isya jangan sampai tertinggal ba'diyah isya, sayang sekali. Kemudian level berikutnya yaitu zuhur, qobliyah dan ba'diyah. Itu juga demikian. Tadi baitan fil jannah, satu istana di surga. Qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, qobliyah asar 2 rakaat. Itu level berikutnya. Itu dipastikan terjaga. Nah, ini semua yang dalil-dalilnya kuat. Jumlahnya 12 atau 14. Nah, di bawah itu dalilnya ada tidak sekuat dalil tingkatan yang 3 tadi. Apa saja itu? 2 rakaat tambahan ba'diyah zuhur dan 2 rakaat tambahan qobliyah asar. Tadi kan qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 2. Seharusnya 4. Kenapa di sini disebut 2? Yang 2 lagi dalilnya tidak sekuat 2 yang pertama. Demikian juga qobliyah asar. Kan 2 rakaat qobliyah asar. Ada 2 lagi sebenarnya. Cuma yang 2 lagi tambahan dalilnya tidak sekuat 2 yang pertama.
Jadi hendaklah juga kita jaga qobliyah zuhur 4 sudah pasti, ba'diyah zuhur juga 4. Tapi kalau di kota-kota sudah jarang kita lihat. Tapi kalau di ulama-ulama itu mereka menjaga itu. Zuhur 4 rakaat qobliyahnya, ba'diyahnya 4 rakaat, asar juga 4 rakaat qobliyahnya. Jadi mereka biasanya salat sunat qobliyah pertama 2 rakaat, selesai salam mereka bangun lagi. Saya kira kita juga mungkin sudah melakukannya, atau kalau belum melakukannya, sudah pernah kita lihat orang-orang yang melakukan itu. Dan jangan sampai terheran-heran nanti kalau lihat. Apalagi sampai protes nanti, kayaknya Anda salah sholat tadi. Ya. Tapi dengan sudah ngaji seperti ini, kalau kita pergi kemana-mana nanti lihat orang qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, qobliyah asar 4 rakaat. Itu semua memang ada dalil. Nah, tingkatan berikutnya yang di bawah lagi dalilnya secara kekuatan dalil itu qobliyah maghrib dan qobliyah isya. Itu level terakhir itu. Sehingga banyak kalangan bahkan mereka siap azan maghrib tidak sholat qobliyah mereka. Langsung qamat, atau walaupun enggak langsung duduk-duduk aja. Demikian juga qobliyah isya mereka tidak sholat. Saya pernah sekali mengisi pengajian di tempat yang seperti itu. Selesai mengisi pengajian seperti ini, kalau qobliyah maghrib, ya karena memang saya datangnya telat, jadi memang tidak sholat qobliyah maghrib. Begitu selesai isi pengajian, masuk waktu isya, azan. Kan ramai orang seperti ini juga. Saya duduk di depan, siap isi pengajian, duduk di depan, tunggu azan, tunggu mendengar azan. Siap azan, siap mau bangun, langsung bangun. Begitu saya bangun, saya lihat kiri kanan, tidak ada yang bangun. Ya, cuman saya sendiri yang bangun. Mereka tidak sholat qobliyah isya. Karena saya sendiri yang bangun, saya duduk lagi. Untuk menjaga, menghormati perbedaan pendapat. Ya, saya garuk-garuk kepala aja, saya bereskan sarung, saya duduk lagi. Ya. Karena dalam masalah sunat kita mengalah lebih baik, tidak perlu kita nampakkan ego di situ. Masalah sunat pun persatuan lebih utama daripada masalah sunat. Ya, menjaga kebersamaan, kompakan itu lebih utama daripada masalah sunat. Yang ingin kita sampaikan, ada yang memang tidak sama sekali salat qobliyah sunat, salat qobliyah maghrib dan qobliyah isya, karena mereka melihat itu tidak kuat dalilnya. Sedangkan kita dalam mazhab Syafi'iyah dan dalam mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, qobliyah maghrib dan qobliyah isya itu sunnah, walaupun tingkat kesunahannya tidak sama dengan yang level di atas tadi. Beberapa dalil itu disebutkan misalnya oleh Syekh Wahab Az-Zuhaili Muhammad Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Beliau menyebutkan beberapa hadis bahwa para sahabat Nabi itu ketika azan maghrib mereka buru-buru ke masjid rame-rame lebih cepat untuk dapat sholat sunat qobliyah maghrib. Maka kalau para sahabat aja buru-buru ke masjid biar dapat qobliyah maghrib, siapa kita menganggap kemudian Allah cuman sahabat, Nabi nggak terlalu. Ada orang berpikir seperti itu, berani dia berpikir seperti itu, berani dia akan itu cuman sahabat, berani dia berpikir seperti itu. Demikian juga qobliyah isya. Mereka tidak menemukan misalnya dalil khusus Nabi melakukan itu. Mereka cuma menemukan asar-asar atau riwayat dari sahabat. Dan mereka mengatakan itu kan sahabat. Dia berpikir mungkin sahabat Nabi seperti kita di sini, duduk-duduk di sini.
Nah, tapi ulama mazhab tidak seperti itu. Selama riwayat-riwayat itu jelas, walaupun itu antusiasme para sahabat untuk qobliyah maghrib dan qobliyah isya, maka para ulama mazhab memutuskan salat qobliyah maghrib dan isya itu disunnahkan. Bahkan para sahabat itu biasanya membawa anak kecil ke masjid itu sebelum azan maghrib. Jadi mau habis asar, mereka bawa anak-anak mereka itu ke masjid semua. Bahkan mereka bawa al-ahni. Al-ahni itu mainan. Karena biar lalai anaknya di masjid. Dibawa menjelang maghrib ke masjid, kemudian bawa pulang setelah sholat isya. Itu sunnah para sahabat dalam membawa anak-anak mereka ke masjid. Jadi anak-anak mereka itu di masjid maghrib sampai isya. Makanya pengajian-pengajian zaman dulu di kampung-kampung itu malam itu begitu siap maghrib, semua anak-anak kampung pergi ke balai, pergi pengajian, mengaji semua. Anak-anak sekarang ke warung kopi dia. Kopi, main game, main apa. Pulangnya nanti besok pagi jam 3 dia pulang. Kita pulang sholat isya mau tidur, dia baru keluar. Kita bangun besok mau subuh, dia baru. Nah, ini mungkin secara umum dulu ya tentang sholat sunat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Insyaallah akan kita lanjutkan malam Sabtu depan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.